edisi spesial tahun baru nih. Lu masih bisa dapetin HP di harga 3-5 juta yang speknya rasa flagship loh. Makanya nih, lu pantengin videonya sampai habis, biar nggak salah milih HP dah. Dan kalau lu tertarik sama HP yang kita bahas, langsung aja cek ya Teknostore tuh. Buat link tokonya gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan apa aja HP-nya? Ini nih, 5 HP 3-5 juta terbaik tahun 2026, versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Punya HP all-rounder yang serba bisa, pasti bikin hati puas dah. Dengan budget 3 jutaan aja nih, lu udah bisa dapetin Camon 40 Pro 5G yang bawa performa ngebut dan kamera cakep loh. Soal performanya nih, chipsetnya tuh pakai Dimensity 7300 Ultimate yang ngebut dan worth it buat beberapa tahun ke depan guys. Seenggaknya nih, chipsetnya masih sanggup buat libas game kayak Delta Force atau bahkan Genshin Impact loh. Kalau dulu, pas awal rilisnya cuma punya varian 8/256 GB aja nih. Sekarang Tekno juga rilis varian 12/256 GB yang bikin puas buat multitasking dah. Kita lanjut bahas kecanggihan kamera HP-nya nih. Do itu punya kamera belakang Sony LYT700C plus fitur OIS ya. Nggak cuma jernih buat foto-foto aja tuh. Buat rekam video juga udah lumayan stabil. Bahkan pas rekam di resolusi 4K loh. Mungkin yang perlu lo pertimbangin nih, HP-nya tuh harus absen audio jack sama slot micro SD ya. Oke guys, kalau lu naksir sama Camon 40 Pro 5G ini, lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya, udah gua taruh di deskripsi tuh. Lanjut nomor 4 nih. Masih di harga 3 jutaan guys. Gue juga rekomendasiin Infinix GT 30 Pro 5G yang masih bersaing banget di tahun 2026 loh. Gimana enggak coba nih? Do itu pakai chipset Dimensity 8350 Ultimate yang antutunya tembus 1,3 jutaan poin ya. Jadi buat lu yang hobi main game di HP nih, performanya tuh udah lancar banget buat game berat kayak PUBG atau bahkan Genshin Impact guys. Dari pengalaman gua main PUBG di HP berlayar AMOLED 144Hz ini, Do itu berhasil tembus 120 FPS dengan suhu yang sekedar anget aja ya. Terus buat fitur GT Trigger di HP ini, asiknya tuh lo bisa jadiin button L1 dan R1-nya buat scope dan juga nembak ya. Buat fast chargingnya emang masih 45 watt sama kayak GT 20 Pro ya. Tapi asyiknya nih, Infinix ngasih baterai lebih gede dengan kapasitas 5500 mah. Main game sambil ngecas dijamin anti overheat dah. Soalnya nih, HP ini udah dibekalin fitur bypass charging loh. Terus lu bisa pilih varian memori 8/256 GB atau 12/512 GB. Oke, kalau lu naksir sama Infinix GT 30 Pro 5G ini, lu bisa sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi ya. Sekarang yang nomor 3 guys. Walaupun desainnya kalem-kalem gini nih, siapa sangka kalau Motorola H60 Fusion ini tuh punya sertifikasi militer dan udah anti air loh. Terus layarnya juga udah mantep banget berkat panel P OLED 120Hz 1,5K ya. Yang gue suka juga dari layarnya nih, Do itu punya kecerahan sampai 4500 nits yang tetap cerah di bawah terik matahari ya. Soal chipset emang sebatas Dimensity 7400 dan cuma punya satu varian memori 12/256 GB aja ya. Tapi kalau buat multitasking sama main game menengah sih, performanya udah lumayan oke ya guys. Nah yang paling banyak orang suka dari HP ini, kamera belakangnya tuh punya warna vivid cerah yang detailnya oke banget loh. Terus buat rekam videonya juga udah lumayan stabil dah. Soalnya nih, kamera belakangnya bawa kombinasi kamera Sony LYT700C dan fitur penstabil OIS loh. By the way, kalau lu tertarik sama Motorola H60 Fusion ini, lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Nomor 2 nih.
Di balik desainnya yang kalem nih, siapa sangka kalau Poco X7 Pro ini tuh punya performa yang flagship killer banget loh. Gimana enggak nih? Poco ngasih chipset Dimensity 8400 Ultra yang skor Antutunya bisa nembus 1,7 jutaan poin loh. Buat memori yang di bawah HP-nya juga nggak pelit tuh guys. Yep, HP-nya bawa RAM 12GB dengan internal memori 512GB yang cocok banget buat jangka panjang ya. Walaupun bodinya lumayan tipis nih. Menariknya Doi itu udah bawa baterai badak 6000 mAh dan fast charging 90 watt ya. Puas sama spek hardware dari Poco X7 Pro ini, HP-nya juga nawarin dual kamera belakang 50 megapiksel, termasuk sensor Sony IMX882 plus OIS loh. Walaupun kameranya nggak dibekalin lensa makro ya, menurut gua kamera belakangnya udah lumayan cakep karena bisa rekam 4K 60 fps ya guys. Buat sebuah HP yang fokusnya lebih ke performa nih, agak sayang aja karena Poco nggak ngasih fitur bypass charging ya. So, kalau lu tertarik sama Poco X7 Pro ini, lu bisa sikat lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi ya. Yang pertama nih, lanjut di harga 5 jutaan nih. HP yang masih bersaing banget dari segi performa ada iQOO Neo 10 ya guys. Nggak tanggung-tanggung nih, si iQOO ngasih chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang dikombinasiin sama super computing chip Q1 loh. iQOO sih bilang nih, HP-nya nggak cuma nawarin performa yang ngebut aja guys, tapi juga bisa ngasih visual dan FPS lebih tinggi pas lagi gaming ya. Nggak perlu takut HP kepanasan kayak setrikaan nih. Soalnya, Doi itu udah bawa sistem pendingin 7K Ultra Vapor Chamber yang gede banget loh. Yang banyak gamer suka juga dari HP ini nih, baterainya tuh punya kapasitas 7000 mAh yang didampingin fast charging 120 watt guys. Jadi nggak cuma tahan lama buat berbagai aktivitas tuh, buat ngecas baterainya pas lowbat juga bakalan ngebut banget dah. Tapi kalau dibandingin sama si Poco F7 nih, iQOO Neo 10 ini masih kalah dari segi kualitas bodi yang masih plastik guys. Nggak jadi masalah besar juga sih. Yang penting kan performanya ngebut dan HP-nya nggak jadi setrikaan ya. Oke, kalau lu naksir sama iQOO Neo 10 ini, lu bisa beli HP-nya lewat link di deskripsi tuh. Selesai nyimak videonya sampai habis nih, sekarang giliran lu buat sikat salah satu HP tadi ya guys. By the way, kalau lu pengen check out salah satu HP yang gua saring tadi tuh, belinya bisa lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Buat link tokonya udah gua siapin di deskripsi ya. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you!